Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revalina Yuricanaya sebagai moderator. Saya Raghular Ramansyah. Saya Angelina Asibuan. Saya Pareal Nafis Alwin. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu tanah? Iya, tanah. Ternyata tanah dan lahan memiliki perbedaan loh. Apa ya? Mari kita bersama-sama menguliknya. Yang pertama, perbedaan tanah dan lahan. Tanah dan lahan memiliki pengertian yang berbeda. Tanah adalah benda atau bahan yang berfungsi untuk menumbuhkan tanaman. Sedangkan lahan merupakan suatu lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya hubungan terhadap peri kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Nah, jadi di sini ada profil tanah. Kalian bisa lihat sendiri ya, profil tanah, bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya bisa kalian zoom kalau misalnya nggak kelihatan di PPT kalian masing-masing. Yang kedua, faktor pembentukan tanah. Tanah terbentuk dari hasil interaksi antar berbagai faktor. Di antaranya ada iklim, organisme, bahan induk, relief atau topografi, dan waktu. Yang pertama ada faktor iklim. Faktor iklim ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan tanah. Nah, biasanya terjadi melalui curah hujan dan sinar matahari. Curah hujan akan membantu proses pelapukan secara kimiawi. Yang kedua ada organisme. Biasanya berupa bakteri dan jamurlah yang membantu proses dekomposisi tanah. Ketiga ada bahan induk. Bahan induk sendiri terdiri atas batuan dan bahan organik. Kalau batuan hasilnya dari tanah mineral, sedangkan bahan organik berasal dari campuran dengan bahan mineral. Yang keempat ada relief. Relief sendiri adalah perbedaan tinggi, bentuk, atau kemiringan lereng suatu wilayah dengan kondisi yang relatif dinamis. Dan yang terakhir ada waktu. Pembentukan tanah juga memerlukan proses. Proses ini memerlukan waktu yang relatif lama loh. Nah, kira-kira berapa lama ya? Nah, kalau itu tergantung dari masing-masing tanah, karena tanah memiliki sifat yang berbeda-beda. Perkembangannya, tanah dibagi menjadi 3, yaitu ada tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pembentukan tanah. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini ada pelapukan atau bisa disebut juga weathering. Jadi adanya aktivitas memecahkan dan dekomposisi dari bahan induk yang dilakukan oleh unsur iklim. Jadi bisa kita lihat di sini ada matahari, sinar matahari ya, dan ada air hujan yang masuk tuh ke batuan-batuan yang masih keras ya. Yang kedua ada leaching atau pencucian. Jadi hasil pelapukan tersebut terkumulasi oleh tanaman dan membentuk partikel baru seperti tanah liat, bahan organik, lanau, atau senyawa kimia. Nah, jadi setelah dituruni air hujan dan sinar matahari berkali-kali, jadilah si batuan-batuan ini mulai melebur gitu, menjadi partikel-partikel yang dari tadinya tuh batuan menjadi tanah liat. Yang ketiga ada perubahan dan elevasi atau transformation and elevation. Nah, terjadinya pembentukan mineral tanah liat dan pembentukan bahan organik yang resisten terhadap pembusukan. Hasilnya, tanah liat tersebut kemudian mengalami pencucian dan disimpan di bawah horizon. Jadi di sini mineral tanah liat itu mengalami pembusukan dari bahan organik. Nah, hasilnya si tanah liat tersebut kemudian
mengalami pencucian dan tersimpan di bagian bawahnya. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah fossilisasi dan translokasi atau fossilization and translocation. Jadi adanya pembentukan bahan mineral dari aluminium, silika, dan besi yang terkumulasi bersama senyawa organik di dalam tanah. Si tanah ini mengandung aluminium, silika, dan besi bersama senyawa organik di dalam tanah. Sifat-sifat tanah. Tanah memiliki 3 sifat, yaitu sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Nah, sifat-sifat fisik tanah itu dibagi menjadi 2, warna tanah dan struktur tanah. Kenapa sih tanah bisa berwarna? Warna tanah ini didapat dari hasil pelapukan kimiawi dan organisme. Untuk struktur tanah sendiri, ini terjadi karena susunan dari partikel-partikel tanah. Dan tanah ini terbentuk dari proses fisikal dan proses kimiawi. Proses fisikal terdiri atas komposisi pasir dan lanau. Sedangkan proses kimiawi terdiri atas lempung. Sifat kimia. Sifat kimia meliputi bahan organik dan unsur hara. pH dapat dikatakan normal atau netral saat pH berkisaran 6,6 hingga 7,5. Sifat biologi. Sifat biologi memiliki kandungan organisme dalam tanah, misalnya kandungan jumlah jamur, bakteri, atau organisme lainnya. Jenis-jenis tanah. Apa saja jenis-jenis tanah? Tanah organik dihasilkan dari bahan organik yang belum melapuk secara sempurna, tingkat kesuburan rendah, dan tingkat keasamannya tinggi. Dan berdasarkan proses pembentukannya, gambut dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gambut ambrogen terbentuk karena pengerahan curah hujan yang airnya menggenang. 2. Gambut topogen terbentuk karena pengaruh topografi. 3. Gambut pegunungan terbentuk di daerah pegunungan. Nah, untuk tanah litosol, bahan induk berupa materi dari aktivitas vulkanisme banyak mengandung pasir kasar dan kerikil yang belum melapuk dan kandungan unsur haranya rendah. Untuk tanah aluvial, hasil dari proses sedimentasi teksturnya seperti butiran lepas-lepas, tingkat kesuburan bergantung bahan induk, dan biasanya dimanfaatkan untuk pertanian. Untuk tanah regosol, banyak mengandung batu dan kerikil yang belum melapuk sempurna, belum terlihat horizon tanah, dan tingkat kesuburan relatif kurang. Dan untuk tanah merah, Tanah andasol, tanah yang berwarna hitam kelam, mengandung bahan organik dan lempung tipe amorf. 7. Tanah grumosol, bahan induk berupa abu vulkanik, dan tanah liat, bahan organik relatif rendah, memiliki tekstur lempung dan tanpa horizon, eluvial serta iluvial, dan cukup dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Bahan tanah hidrosol, tanah ini memiliki ciri porositas dan drainase yang buruk sehingga kurang bermanfaat bagi pertanian. Topografi tanah ini datar dan sering tergenang. Tanah humus, hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan, tingkat kelembapan dan kesuburan yang tinggi, dan banyak mengandung bahan organik. Tanah laterit mengalami pencucian oleh air hujan, hasil warna pucat dan tidak subur. Kadar bahan organik rendah, dan contoh vegetasinya adalah rumput dan alang-alang. Potsol, bahan induk batuan dengan mineral yang kuarsa yang tinggi, memiliki kadar humus yang tinggi, sifat fisik mudah basah dan berwarna kuning kelabu. 12. Tanah vulkanis. Bahan induknya adalah material gunung api seperti pasir dan debu vulkanis. Tingkat kesuburan tinggi, jadi banyak terdapat mineral hara dan dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. 13. Tanah liat. Proses pembentukan tanah liat terjadi karena adanya pelapukan batuan silika melalui asam karbonat, memiliki warna abu-abu pekat, bahkan lebih mengarah ke warna hitam.
Selanjutnya, pemanfaatan dan konferensi tanah. 1. Daerah pegunungan. Daerah ini lahan potensial, intensitas erosinya relatif kecil walaupun curah hujannya besar. Hambatan daerah ini antara lain bahaya longsor dan erosi. Usaha penanggulangannya dilakukan dengan menanam pohon pelindung dan teknik pengolahan tanah. 2. Daerah dataran rendah. Lahan ini relatif memiliki pengikisan yang kecil, sedangkan tata airnya cukup baik. Lahan ini sangat baik dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Kendalanya adalah terutama adanya gangguan genangan air yang cukup lama, apalagi setelah banjir. Yang ketiga, daerah pantai. Daerah ini banyak ditumbuhi pohon bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat untuk menahan abrasi dan mencegah perambasan air laut. Lahan potensial di daerah ini dapat dimanfaatkan untuk usaha tambak udang dan bandeng. Kendalanya adanya pasang surut air. Terima kasih. Apakah kalian ada pertanyaan? Jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada banyak salah kata maupun perbuatan yang tidak disengaja dalam video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.